Gimana ini ya? Duh, usahaku bangkrut. Mana udah nggak punya modal lagi. Mau pinjem uang tapi udah nggak percaya lagi karena saya bangkrut. Gimana ini ya? Ini satu-satunya jalannya cuman Rina. Malah belum dapat pekerjaan, coba. Lulus kuliah tapi malah belum dapat kerjaan. Ini gimana ini? Bapaknya lagi kesusahan kayak gini malah. Pak. Loh, udah pulang kamu, Rin? Udah, Pak. Dari mana aja? Aku dari ketemu sama temanku yang aku bilang itu loh, Pak. Oh, terus infonya gimana? Alhamdulillah, Pak. Harapannya aku bisa kerja. Tapi nunggu info soalnya kan yang terima kerja kan bapaknya. Kebetulan temanku itu ya, Pak. Bapaknya itu orang kaya. Lahannya banyak, perusahaannya tuh banyak loh, Pak. Bagus itu, Rin. Memang itu yang bapak tunggu-tunggu. Apalagi kamu kan sarjana, coba. Iya, Pak. Masa Daripada belum dapat nganggur. kerjaan, pasti kan gajinya gede, Rin. Teman kamu itu orang kaya toh? Orang kaya banget, Pak. Terus beruntungnya juga ya, temanku itu baik kalau sama aku. Pasti nanti bapaknya masukin aku, Pak. Yakin aku, Pak. Ya udah. Pak, pokoknya nanti kita harus pintar-pintar cari muka. Bener itu, Rin. Pokoknya kamu harus bisa manfaatin peluang ini, Rin. Pak, tunggu dulu ya, Pak. Nanti temanku telepon. Halo. Waalaikumsalam. Gimana, Ndah? Oh, sekarang. Ya udah, kamu Sherlock aja ya. Nanti aku sama bapakku ke sana. Kebetulan bapak ini di rumah, sekalian sama bapakku aku bawa. Iya, iya, iya. Makasih ya infonya. Ya, ya udah, tunggu di rumah ya. Gimana? Pak, sekarang kita suruh ke sana, Pak, ketemu bapaknya, Pak. Berarti udah nelpon orang ini? Bapaknya di rumah. Ayo, Pak. Kalau enggak, kita langsung ke sana jadi. Ayo, Pak. Ya udah, Bapak tak ganti sebentar ya. Kan, Pak, pintunya ditutup ya. Ya, ya, cepet. Aku tunggu ya, Pak. Cepet, Ya. Pak, cepat. Rina udah aku telepon, udah aku Sherlock. Giliran ngabarin bapak ini, soalnya aku belum ngabarin bapak kalau temanku mau kesini, ada urusan kerjaan. Takutnya nanti bapak nggak di rumah. Kok nggak bisa ditelepon sih? Sekali lagi coba. Tuh gimana ini, malah bapak nggak bisa ditelepon lagi. Apa aku pulang aja ya, urusan kantor dipending aja dulu deh. Soalnya nanti kalau Rina ke rumah nggak ada orang kan nggak enak sama dia. Sama OTW pulang aja deh. Ya Allah. Mana nggak ada tetangga lagi. Malah pengen bisa nebeng mau pulang ke rumah ini. Kemudian aku duduk sini sambil nungguan. Siapa tahu ada tetangga yang lewat. Ya Allah. Ini baik. Waduh. Niatnya mau jalan-jalan biar sehat malah kayak gini. Memang kalau namanya apes itu nggak ada di kalender bener ya. Jadi mau niatin nyari kesehatan. Kenapa apa terkilir apa gimana ya? Emang anak muda sekarang kalau naik kendaraan tuh nggak pakai aturan loh. Tahu ada orang tua jalan masih diserempet. Untung nggak ada yang luka, cuma mungkin yang jelas terkilir aku ini. Tapi nggak melulu loh, langsung aja kabur. Oh iya, mau nelfon tetangga malah. HP ku malah kan drop, aku cas di rumah. Kemudian aku pelan-pelan aja. Kamu tahu gak, Rin?
Allah. Oh ya, coba nanyain. Pak, Bang tanya. Tuh. Kamu tuh mau tanya kok malah Ini Nova tuh? ya iyalah. Masa siapa? Nggak ketemu. Gimana, sehat kabarnya? Bagus. Ya kalau saya sehat, namanya bos itu ya selalu sehat. Oh, kamu jadi bos sekarang loh? Ya iyalah. Alhamdulillah. Nggak kayak kamu jalan kaki kok kayak orang pincang gitu. Ini siapa, Pak? Ini teman bapak dulu waktu sekolah. Oh, yang Bapak bilang katanya hidupnya nggak ada kemajuan sama sekali ya? Oh ya, yang bapak contohin loh dari dulu dari sekolah dia cuman kerjanya itu di rumah, di kebun. Maaf, ini Ya. pincang dari awal apa emang? Kenapa kamu kok bisa pincang? Habis kena musibah sehat. Ini anak kamu? Ini anak saya sarjana. Oh, alhamdulillah sarjana udah. Ya iyalah, enggak. Kok kebetulan banget sampai di kecamatan ini ada kamu gitu loh. Ya saya kan tinggal di sini. Oh, jangan. Kamu tinggal di mana sekarang? Ya kalau saya itu tinggal di kecamatan tuh yang banyak tempat wisata itu. Itu bukannya banyak penjahatnya di daerah sana? Oh, itu banyak orang pebisnis di situ. Enggak, iya, memang iya, memang banyak pembisnis, penjahatnya juga banyak kayak itu. Ya namanya di situ itu perputaran uangnya besar. Enggak kayak kamu, kalau kamu ya enggak bakal mudeng lah diterangin kayak gitu. Pak. Hidupnya dari dulu kok enggak ada kemajuan sih. Kalau aku ya, yang penting aku selalu berusaha, selalu tekun dengan pekerjaanku. Aku berusaha mencintai pekerjaanku. Insya Allah kita nyari hidup nyaman loh Nok, sekarang. Kenyataannya di jalan kaki, terus kayaknya pakaian sendal jepit kayak gini, itu jangan-jangan kamu ini cuman kuli ya? Hah? Loh, ada kemajuannya gitu loh. Dengar, hidup itu di dunia ini yang cari itu uang. Kalau kita pengen dihargai orang, ya harus banyak uang. Kamu gak ada perubahan dari dulu, maunya dihina aja sih. Bentar loh Nok. Kita kan udah berpuluh-puluh tahun nggak pernah ketemu. Terus kita baru ketemu sekali di sini. Terus kamu udah bilang saya hidup miskin, saya cuma kerja kuli, hidup susah. Nah itu yang menjadi penilaian apa? Penilaian saya itu, dengar, kalau kamu tuh sukses, biarin. Kalau orang sukses kayak kamu, model kayak kamu, nggak mungkin jalan kaki. Terus lagian ya Pak, ini kan kaki pincang. Bapak itu kalau jalan di jalan nggak ada yang nggak ada yang megangin, nggak ada yang ngawasin. Nanti malah ketabrak orang, malah nyusahin ya Nah, Pak. Ya itu. Sebentar. Mohon maaf, saya mau tanya ya. Ini katanya sarjana, ya kan? Kalau sarjana, mohon maaf, harusnya kan kalau bertutur sapa, berkata itu harus sesuai dengan apa yang terjadi. Alah, Bapak, Enggak, ini kata-katanya anak kamu tadi kamu paham? Ya paham, Istilah memang harus seperti itu. ketabrak orang. Kata-kata ketabrak orang itu ada nggak di kampusnya? Loh, dengar, Gimana? orang berduit itu bebas, mau ngomong apa aja. Nggak kayak lagian kamu. yang bener Pak nih. Kalau semisal mobil lewat, bapaknya di pinggir, terus tiba-tiba mobilnya. Nah, iya itu berarti ketabrak apa itu? Ya ketabrak mobil lah. Nah, bukan ketabrak orang loh. Loh, Bapak ini jangan ngawur. Sekarang saya mau tanya, mobil itu bisa jalan yang bawa siapa? Orang kan? Betul. Lah ya orang. Yang menabrak orang. apa? Ya kendaraannya, tapi kan yang Lah, bawa ya orang. betul, Dok. Kamu itu orang miskin, itu nggak mudeng kata-kata bahasa Nah, seperti itu namanya persingkat Pak. Makanya sekolah itu yang benar, bayar, nunggak terus dari dulu. sekolah nggak Hidup bayar. miskin, udah kecelakaan kayak gini, nggak bisa ngobatin, mau sok-sok bahasanya Oh iya. muter-muter ya. Ingat, kamu cepet-cepet pulang sana lah, daripada nanti kamu keserempet malah. Orang yang kerempet itu kasihan. Ini saya mau Bukan pulang. kasihan sama kamu. Apes ketemu kamu tuh apes Ngomong-ngomong kayaknya. kamu di daerah sini mau apa ada nggak keperluan? urusan. Kamu mau ngikut-ngikut aja. Nanti kalau saya lewat lagi tak kasih duit kamu untuk berobat apa untuk makan sehari-hari. Udah, cepat pulang. Nanti malah ngerepotin orang lain kamu. Nova kok masalah gitu ya? Dari dulu nggak ada rubahnya deh. Ini malah anaknya seperti itu persis. Sifatnya seperti Nova waktu masih muda dulu. Ya Allah, dulu dia juga kalau kaya, kalau bukan orang tuanya yang kaya, dia nggak bisa apa-apa sih. Sekolah juga dia nunggak terus, sering bolos. Kayaknya malah nggak lulus itu dia. Nova,
Allah. Aduh, bapak ini kemana sih? Ditelepon nggak bisa, pintu nggak dikunci, ditelepon nggak bisa, ternyata HP-nya ditinggal, dicas lagi. Untung aja Rina belum datang, tapi pasti bentar lagi dia datang. Mana ya bapak? Tapi kalau keluar kok tadi nggak ketemu di jalan, nggak pamit juga bapak nih. Ini rumahnya. Iya Pak, soalnya mobilnya itu ini loh Pak. Berarti di rumah berarti. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, udah. Ini Pak. bapak aku. Silakan masuk. Iya. Oh iya. Silakan duduk, Rin. Ini loh Pak. Oh, yang Mbak Indah. Iya. Wah iya, kemarin Rina itu ngomongin kamu, katanya punya teman Mbak Indah orangnya baik, Rina ada aja. apalagi keluarganya orang terpandang. Biasa aja, Pak. Sederhana. Jadi ya kami, saya termasuk orang tuanya Rina itu, jadi ya berterima kasih banget sama Mbak Indah sudah bantu kami. Iya, Pak. Sama-sama. Apalagi Rina ini kan sekarang masih belum dapat kerjaan. Pokoknya ya minta tolong banget sama Mbak Indah, minta bantuannya ngomong sama bapaknya. Iya, Pak. Nanti diobrolin bareng-bareng aja. Semoga Rina bisa mendapatkan pekerjaan. Amin. Soalnya kan bapak sekarang ekonominya kamu tahu sendiri, Anda aku sering cerita. Oh, iya, Bapak Rin. kan lagi bangkrut. Ya iya, kalau bukan Mbak Indah, siapa lagi yang menolong kami? Tapi maaf ya, Pak. Rin, bapak saya tuh lagi keluar. Entah kemana saya belum tahu. Dicari dari tadi nggak ada, HP-nya malah ditinggal. Kalau gitu saya cari bapak dulu ya. Oh, Bapak sama Rina enakin aja di sini, anggap aja rumah sendiri. oh, Kok ditinggal? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak apa-apa ini ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh ya udahlah. Mari, Pak. Jangan lama-lama ya, Nda. Iya, Rin. Wih, Rin, ini aja mumpung kesempatan Rin. Kayaknya si Indah itu orang baik. Pasti kamu langsung diterima. Apalagi Iya, Pak. hartanya orang tuanya lu banyak kan. Tenang aja Pak, nanti kalau semisal aku udah kerja di tempatnya bapaknya Indah, aku mau minta kerja tempat yang jabatannya tinggi. Kalau bisa, katanya kan bapaknya duda. Kalau bisa kamu rayu Rin. Bapak ini ada-ada aja, Biar kamu udah jadi tua istrinya. Pak. Kalau udah menjadi istrinya, kamu bunuh aja. Tuh, Pak, udah lah Pak. bapaknya sama anaknya. Masalah itu jangan dibahas-bahas lah Pak. Yang penting sekarang kita bisa ngerayu hati bapaknya Indah sama si Indah. Pak, kita harus cari muka Pak. Pokoknya yang penting berhasil. Aduh, nyampe juga. Loh, ini malah Indah pulang, ini ada apa loh? Kan dia masih ada tugas pekerjaan. Aduh. Ini ada motor ini, apa ada tamu loh? Loh, ini kayak nggak asing nih motor ini. Ini ada sendalnya. Duh, ini naiknya yang susah nih. Ada suara orang nih. Siapa ya Pak? Pak, coba. Ayo Pak. Loh, kamu? Nah ini temannya Bapak tadi toh Pak. Oh, walah. Kamu dari tadi ngikutin saya toh? Kamu pasti minta yang saya janjiin tadi kan? Janji apa nih? Masa Bapak lupa pikun ya Bapak? Saya tuh tahu model-model orang-orang miskin, apalagi model-model modus ya enggak? Kamu pasti minta duit dari saya yang saya ngomong mau tak kasih duit. Tenang aja, kok saya kasih uang. Kebetulan saya itu nggak bawa ATM, ya nggak Rin? Saya itu bawanya HP. Sebentar. Ini malah saya yang justru saya bingung. Saya ini. Loh, kalian bilang di sini ada kepentingan apa gitu?
malah tahu aja kepentingan apa. Karena kamu tahu sendiri, saya itu orang kaya di kampung saya, pebisnis, Ya, dan terus? anak saya itu sarjana. Pasti saya datang ke sini, ya mau ketemu sama yang punya rumah, mau ngobrolin masalah bisnis, masalah pekerjaan. Malah ada bisnis, ada pekerjaan loh. Kalau Sama yang punya rumah ini. ya, iya tuh. Yuk, monggo yuk, Mas. Pak, Loh, nggak katanya ada kepentingan gimana sih? Ya kepentingan kan Malah. Bapak denger gak sih? Wah, Srono, sembarangan. Salah rumah kamu tuh bukreot. Mau masuk rumah. Saya ini di sini. Iya. Itu sudah ngobrol sama pemilik rumah. Iya. Kamu nggak usah masuk, nanti malah bahaya. Sembarangan. Katanya kalian tadi bilang ada urusan bisnis, mungkin satu pekerjaan. Iya. Ya monggo, ayo masuk. Nah, enggak urusannya sama Bapak. Bapak ini siapa? Nih kan, nyusahin kan? Orang kayak gini. Kok tega? Pak, Udah pergilah. ya Ayo. Om ini kenapa? Ini loh Mbak, orang nggak jelas. Nggak jelas malah gimana datang ke sini malah minta duit. Yang Nggak ada orangnya malah mau masuk Yang rumah. Enggak maksudnya Bapak, Wah, maksudnya tuh. gimana sih? Jadi itu ada orang sini, itu memang teman saya dulu. Terus? Jadi hidupnya karena susah, terus sekarang itu nggak bisa jalannya kayak gini. Nyusul saya, mau masuk ke rumah, mau minta duit. Minta duit gimana sih? Iya saya janjiin uang tapi malah bikin malu. Nop, kamu kok semakin jadi loh, Nop. Dengar. Saya itu di sini itu mau bertamu. Lah iya, bertamu yang sopan. Saya itu sopan. Justru saya ini mengamankan rumah ini biar nggak dimasukin kayak kamu. Benar, mengamankan dari mana? Itu loh, Mbak Indah. Bentar, tadi kamu bilang katanya mau datang ke rumah ini, ada kepentingan, mau urusan pekerjaan bisnis. Udah saya suruh masuk, ayo kamu nggak mau, malah kayak gitu kamu. Mana sih, Mbak Ida? Mohon maaf ini teman saya ini agak kurang orangnya. Sebentar, saya mau tanya sama kamu dong. Ini kamu kayaknya udah kenal sama dia nih, mereka siapa? Ini tuh temen aku, Pak. Jadi ceritanya Temen yang mana? teman kampus peduli Bapak. Jadi ceritanya tuh mereka ini mau daftarin kerja sih. Ini namanya Rina. Mau daftar di perusahaan. Yang kamu telepon itu? Iya. Yang kamu telepon bapak? Heeh. Ini? Iya. Kok Bapak? Ya ini bapak saya, Om. Hah? Ini bapak saya yang punya perusahaan. Masa? Masa? Kenapa kayak gini kok? Aduh. Ya, Mbak bapak Indah, saya bener? kayak gini. Bapaknya Mbak Indah. Katanya kamu bilang kemarin orangnya baik, kasihan. Katanya bapaknya nggak lagi terpuruk, ekonominya dia bangkrut. Ya aku tahu emang. Anggap-anggap katanya nolong teman kamu. Pak. Pak, Kelakuan kayak saya gini, kok, Pak. baik dari mana kamu? Pendidikan kamu kan udah sarjana tuh nggak sesuai dengan kelakuan kamu, nggak punya adab sama sekali. Aku tuh gak nyangka loh, Rin, kamu sampai kayak gini sama bapak. Kamu pengen tahu nggak? Bapak tadi dia habis-habisan dibully sama dia. Ya Allah. Jadi bapak tadi dari mana? Bapak tadi dari jalan-jalan, dari saya nggak taunya ada anak muda naik motor sembarangan, nyerempet bapak malah kabur. Bapak agak pincang ini. Sama omnya Bukan. sendiri. Apanya? Enggak, dia sendirian. Berdua sama bapaknya ini. Ya Allah. Dua-duanya nggak punya sopan sama sekali, ngina bapak semaunya. Saya minta. Minta apa? Minta duit nih. Katanya dia mau ngasih aku duit. Minta duit kamu. Berapa? Bapak kan. Ini salah paham. Kamu ini. dari dulu nggak ada perubahannya, Nom. Kelakuan anak kamu pantesan itu. Kayak kamu masih muda. Udah, bapak nggak mau urusan dengan orang-orang seperti ini kelakuannya. Saya minta maaf, Pak Moko. Rin, aku juga Pak gak mau Moko. urusan ya sama kalian. Mbak Rina, Pak Moko. Udah, jangan kayak gini. Pak Moko, Mbak Rina. Tuh kan, kamu Mbak. ini gimana sih Pak? Kok malah Mbak Rina? Saya tahu kalau kamu rumahnya di kecamatan sebelah, di kampung sebelah itu yang katanya pebisnis. Kamu pasti belum makan, kamu lapar kan? Kamu sini makan nasi entok nih buat beli makan nasi entok. Ya Allah. Nggak punya duit, malah dikasih duit. Aduh. Gara-gara Bapak ini